Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmarani Putri, program studi Ekonomi Syariah. Kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester melalui video ini. Soal pertama, periodeisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi 4 periode. Yang pertama, abad Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karena itu, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Sebelum masuk periode Islam, ada yang menyebut sebagai periode pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan, sehingga para ilmuwan yang ada pada zaman ini hampir semua adalah para teolog. Begitu pula dengan aktivitas keilmuan yang mereka lakukan harus berdasar atau mendukung kepada agama, ataupun dengan lain aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Yang menjadi ciri khas pada masa ini adalah dipakainya karya-karya Aristoteles dan kitab suci sebagai pegangan. Yang kedua, periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Surah Al-Alaq. Menurut Bertrand Russell, Ibnu Rushd lebih terkenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, dia sudah berakhir. Dalam filsafat Kristen, dia baru lahir. Pengaruhnya di Eropa sangat besar, bukan hanya terhadap para skolastik, tetapi juga pada sebagian besar pemikir bebas non-profesional yang menentang keabadian dan disebut Averroes. Di kalangan filosof profesional, para pengagumnya pertama-tama adalah dari kalangan Fransiskan dan di Universitas Paris. Rasionalisme Ibnu Rushd inilah yang mengilhami orang Barat pada abad pertengahan dan mulai membangun kembali peradaban mereka yang sudah terpuruk berabad-abad lamanya, yang terwujud dengan lahirnya zaman pencerahan atau Renaissance. Yang ketiga, masa Renaissance dan modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Sedikit sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Yang keempat, periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Yang kedua, filsafat pada abad pertengahan, 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada abad pertengahan, terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak berkembang. Karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan,
maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Zaman Renaissance. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian pada bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman ini, manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ia memiliki unsur abad pertengahan dan modern, unsur-unsur keagamaan dan provence, otoriter dan individualistis, tetapi semua tak berarti pengingkaran bahwa Renaissance umumnya dianggap sebagai ilmu titik peralihan di dalam sejarah pembudayaan Barat. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern, berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonom Islam pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia melakukan penterjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan. Yang pertama, Al-Ghazali. Pokok pemikiran dari Al-Ghazali adalah tentang tahafutu al-falasifah atau kerancuan berfilsafat, di mana Al-Ghazali menyerang para filosof Islam berkenaan dengan kerancuan berpikir mereka. 3 di antaranya menutur Al-Ghazali menyebabkan mereka telah kufur, yaitu tentang kodimnya alam, pengetahuan Tuhan, dan kebangkitan jasmani. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi memiliki nama lengkap Abu Nasr Al-Farabi, lahir pada tahun 258 Hijriah di Farab. Kemudian meninggal pada tahun 339 Hijriah. Sejarah mencatatnya sebagai pembangun agung sistem filsafat, di mana ia telah membangkitkan diri untuk berpikir dan merenung menjauh dari kegiatan politik, gangguan dan kekisruhan masyarakat. Al-Farabi adalah seorang yang logis baik dalam pemikiran, pernyataan, argumentasi, diskusi, keterangan, dan penalarannya. Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah kesatuan filsafat, metafisika, teori emanasi, teori idea, utopia jiwa, dan teori kenabian. Yang ketiga, Ibnu Maskawih. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawih. Ia lahir di kota Rey, Iran pada 320 Hijriah
dan wafat di Asfahan pada 9 Safar 421 Hijriah. Pemikiran filsafatnya berikisar tentang masalah filsafat akhlak dan jiwa. Yang keempat, Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf ilmuwan dan juga dokter kelahiran Persia. Sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 di Afshahah, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah fisika dan metafisika, filsafat emanasi, tafsir jiwa, dan teori kenabian. Yang ketiga, pandangan Islam tentang filsafat. Kedudukan filsafat dalam Islam mengalami pasang surut pemuliaan dan kecaman, yang merupakan sebuah keniscayaan ketika didiskusikan persoalan seputar harmonisasi filsafat dan Islam. Mengalami diskursus harmonisasi dalam perdebatan yang panjang, sebagian ulama dan ilmuwan berpendapat bahwa Islam dan filsafat berbeda secara diametral, di mana Islam dan filsafat mempunyai domain yang tidak bisa disatukan. Namun, tidak sedikit pula mencoba mengharmoniskan dan mensintesakan keduanya. Dimulai oleh Al-Kindi, diteruskan oleh Al-Farabi, dan disempurnakan Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Al-Kindi menganggap bahwa tujuan filsafat ialah menemukan hakikat sejati benda-benda melalui penjelasan-penjelasan kausal. Al-Kindi mempertemukan agama Islam dengan filsafat dengan menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran dan agama juga adalah ilmu tentang kebenaran pula. Sementara Al-Farabi berhasil menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, yang dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Ibnu Sina berargumen bahwa Allah menciptakan dunia melalui emanasi. Berdasarkan pendapat para filsuf tersebut, kajian ini menjelaskan bahwa filsafat dan agama Islam memiliki keterkaitan yang erat yang saling berselaras sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Sampai saat ini dapat disimpulkan bahwasanya filsafat dalam pandangan Islam atau digunakannya filsafat dalam Islam ada dua pandangan. Yang pertama, ada yang setuju dan ada pula yang tidak. Pendapat yang menyatakan setuju alasannya adalah karena manusia mempunyai akal dan akalnya manusia diminta untuk berpikir atau berfilsafat tentang apapun yang terjadi di muka bumi untuk menambah keyakinan dan kekuasaannya. Sedangkan pendapat yang tidak setuju menyatakan alasannya bahwa dalam filsafat yang dikedepankan adalah akal dan pasti menyebabkan meninggalkan Al-Quran dan hadis. Karena dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1, kita disuruh untuk mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Dan untuk penyusunan sendiri lebih kepada setuju atas digunakannya filsafat. Karena sesuai dengan Al-Quran yang di dalamnya banyak terdapat kata berakal dan berfikir, serta lainnya yang berfungsi sebagai pendorong untuk berfilsafat. Akal merupakan pemberian Allah yang harus dipergunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin sebagai bentuk syukur atas diberikannya akal tadi, namun tetap harus dibatasi dengan Al-Quran dan hadis, agar pengetahuan akal tetap pada jalan yang benar dan tidak menyalahi. Melalui filsafat, orang dapat sampai kepada keyakinan atau sekurang-kurangnya pengetahuan tentang adanya Tuhan. Akan tetapi,
Sebaliknya, dengan filsafat orang bisa lari kepada kekafiran. Dengan demikian, filsafat dapat diandaikan sebagai pisau tajam yang bermata dua, yang dapat dimanfaatkan tetapi kalau salah menggunakannya dapat membahayakan diri. Filsafat yang dapat membawa pada keimanan hanyalah filsafat yang mendalam dan dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Orang yang setengah-setengah belajar filsafat dan jauh dari nilai-nilai Islam cenderung membawa dirinya kepada kekafiran. Yang keempat, idealisme dan materialisme. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat manusia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung pada spirit tidak disebut idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran, faham, dan aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ruh-ruh atau jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato, yang menyatakan bahwa alam idea itu merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam idea itu. Aristoteles memberikan sifat ketuhanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Sebenarnya dapat dikatakan sepanjang masa tidak pernah faham idealisme hilang sama sekali. Di masa abad pertengahan, malahan satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua alat pikir adalah dasar idealisme. Tokoh-tokoh aliran ini adalah yang pertama Plato, yang kedua Spinoza, yang ketiga Leibniz, yang keempat Berkeley, yang kelima Immanuel Kant, yang keenam J. Fichte, yang ketujuh F. Schelling, dan G. Hegel. Yang kedua, materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau matter atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Pada abad pertama Masehi faham ini tidak mendapat tanggapan yang serius, dan pada abad pertengahan orang masih menganggap asing terhadap paham ini. Baru pada zaman Aucaflo atau pencerahan, materialisme mendapat tanggapan dan penganut yang penting di Eropa Barat. Pada abad ke-19 pertengahan, aliran ini tumbuh subur di Barat. Disebabkan dengan paham ini, orang-orang merasa mempunyai harapan-harapan yang besar dan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Di antara tokoh-tokoh aliran ini adalah Anaximandos, Thales, Demokritos, Thomas Hobbes, Lametri, Spencer, dan Karl Marx. Kelima, rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah faham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari abad ke-17 hingga akhir abad ke-18. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi untuk menemukan kebenaran. Maka tidak mengherankan bahwa pada abad-abad berikutnya, orang-orang yang terpelajar makin percaya pada akal budi mereka
sebagai sumber tentang hidup dan dunia. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja, akan tetapi akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak didasarkan bahan indera sama sekali. Jadi, akal dapat juga menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak. Tokoh-tokoh aliran ini adalah René Descartes, Nicolas Malebranche, de Spinoza, Leibniz, Christian, dan Blaise Pascal. Empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Empirisme berasal dari kata Yunani empiris, yang berarti pengalaman indrawi. Karena itu, empirisme dinisbatkan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengenalan lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya, aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi, yang kemudian dipahami di dalam otak, dan akibat dari rangsangan tersebut terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Namun demikian, aliran ini banyak memiliki kelemahan karena pertama, indera sifatnya terbatas. Kedua, indera sering menipu. Yang ketiga, objek juga menipu, seperti ilusi atau fata morgana. Dan keempat, indera dan sekaligus objeknya. Jadi kelemahan empirisme ini karena keterbatasan indera manusia, sehingga muncullah aliran rasionalisme. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, George Berkeley, Herbert Spencer, dan Roger Bacon. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.